warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipa Komalasari. Perkenalkan, nama saya Nurul Azhara. Perkenalkan, nama saya Linda Siti Puji Hartini. Perkenalkan, nama saya Hernayani. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari makalah kami. Pendahuluan. Lin, sambil liatin. Daging sapi merupakan komoditas penting bagi masyarakat Indonesia. Daging sapi merupakan bahan pangan sumber protein hewani yang sangat penting guna mencukupi kebutuhan gizi masyarakat. Komoditas ini juga memiliki sumbangan penting dalam bidang ekonomi karena diproduksi oleh sistem yang memiliki sejumlah besar masyarakat dari skala kecil sampai besar. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan produktivitas daging sapi lokal yaitu dengan melakukan standarisasi pada produk daging sapi. Selama ini pada proses produksi daging sapi baik dalam manajemen pemeliharaan sampai pada proses pemotongan sapi belum menerapkan standar yang baku sehingga di samping target produksi tidak dapat tercapai secara maksimal pada produk hasil proses pemeliharaan. Dalam pengolahan peternakan juga tidak didukung dengan pedoman yang akurat dalam mencapai target produksi yang diinginkan. B. Rumusan masalah. Apa pengertian produk? Apa saja bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan produk? Apa saja faktor yang mempengaruhi kualitas produk? C. Tujuan. Tujuan dari makalah ini adalah agar pembaca mengetahui jawaban dari rumusan masalah di atas. Manfaatnya untuk mengetahui proses, faktor, dan bahan alat untuk pembuatan produk. Bab 2. Pembahasan pengertian dendeng. Dendeng merupakan salah satu produk awet daging tradisional yang sangat populer di Indonesia. Dendeng adalah lembaran daging yang dikeringkan dalam tambahan campuran gula, garam, beserta bumbu-bumbu lain. Dendeng sebagai salah satu makanan tradisional punya peran berarti dalam perbaikan gizi masyarakat. Selain mengandung protein tinggi dan dendeng terdapat beberapa kandungan mineral beserta kalsium, fos, dan besi. Masa simpannya yang lebih lama dibandingkan dengan daging sapi membuat dendeng dapat dikonsumsi ke daerah-daerah yang sangat kurang makan. Dendeng dapat dibuat dari berbagai jenis daging ternak, namun yang umumnya dijumpai di pasaran adalah dendeng sapi. Dengan demikian, prinsip pembuatan olahan dendeng ini adalah merupakan salah satu campuran untuk memperpanjang daya simpan dan penambahan nilai jual dalam produk tersebut. Bahan dan alat pembuatan produk: bahan daging sapi 1 kg, asam jawa 40 gram, gula pasir 200 gram, bawang merah 50 gram, bubuk ketumbar 20 gram, lengkuas 30 gram, bawang putih 100 gram, asam cuka H2O, air 1 liter. Alat pisau. Alat ini digunakan untuk mengiris daging menjadi irisan tipis. Peralahan: alat ini digunakan untuk mengiriskan irisan daging. Keranjang peniris. Alat ini digunakan untuk mengiris daging setelah direndam dalam rautan asam jawa dan asam cuka. Penggilingan bumbu. Alat ini digunakan untuk menggiling bumbu dendeng. Panci. Alat ini digunakan untuk merebus bumbu. Timbangan analitik untuk menghitung berat bahan. Pengirisan untuk mengukur ketebalan maupun panjang daging yang akan diiris. Kulkas. Alat ini digunakan untuk menyimpan daging yang direndam di dalam larutan bumbu. C. Cara membuat. Cara pembuatannya yaitu 1. Pengirisan daging. Daging diiris tipis-tipis dengan panjang 3 cm, dengan lebar 3-5 dengan tebalan 3-5 mm. Sedapat mungkin pemotongan mengikuti arus jaringan otot. 2. Pembuatan larutan bumbu. Perlakuan 1. Lengkuas, bawang putih, dan bawang merah digiling halus. Bumbu-bumbu ini dicampur dengan gula 100 gram, asam jawa 40 gram, dan bubuk ketumbar 10 gram. Perlakuan 2. Lengkuas, bawang putih, dan bawang merah digiling halus. Bumbu-bumbu ini dicampur dengan gula 100 gram, asam cuka, dan H2O kurang lebih 15 mm, dan bubuk ketumbar 10 gram. 3. Air sebanyak setengah liter
direbus sampai mendidih, kemudian ditambahkan bumbu yang telah disiapkan di atas, baik campuran bumbu 1 maupun 2. Dididihkan masing-masing selama 30 menit sambil diaduk. Untuk campuran 1 diaduk sampai kental, sedangkan campuran 2 diaduk sampai mendidih. Perendaman di dalam larutan bumbu. Irisan daging direndam dalam larutan bumbu selama semalam pada suhu dingin di dalam kulkas. Setelah itu, daging dikeluarkan dari larutan bumbu dan dimasukkan ke dalam kantong plastik tersebut. Dibiarkan di udara terbuka sampai suhunya tidak dingin lagi. 5. Pengeringan. Setelah daging di dalam kantong tidak dingin lagi, daging dikeluarkan dari kantong, kemudian segera dijemur atau dikeringkan di bawah sinar matahari selama 1-2 hari. Bila cuaca tidak mendukung, bisa menggunakan oven selama 4-6 jam sampai diperkirakan kadar air di bawah 10%. Keringan disebut dengan dendeng mentah. 6. Penggorengan. Dendeng daging yang telah kering dapat digoreng dalam minyak panas kurang lebih 1700 Celcius selama 30-60 detik sambil diaduk bolak-balik, kemudian cepat-cepat diangkat dan ditiriskan. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dendeng. 1. Pemilihan bahan. Untuk mendapatkan dendeng sapi yang bermutu baik, harus menggunakan bahan yang bermutu. Daging sapi yang digunakan harus berkualitas baik dan segar. Pemilihan bahan tambahan dan bumbu juga dapat mempengaruhi rasa dendeng. Jika daging sapi yang digunakan kurang atau tidak segar, maka akan dapat mempengaruhi hasil dari dendeng. Selain itu juga, dendeng memiliki rasa dan aroma yang tidak sedap. Demikian pula jika bahan yang digunakan berkualitas baik, rasa, aroma pula dan warna akan baik. Jika kualitas bumbu kurang atau tidak baik, misalnya bawang putih agak busuk, dapat mempengaruhi rasa dan aroma. 2. Proses pembuatan. A. Proses curing. Pada pembuatan dendeng sapi dilaksanakan menggunakan cara curing kering yang bumbu dihaluskan, dicampurkan pada daging sapi irisan tanpa menambah air, lalu diamkan selama 4-6 jam. Dapat mempengaruhi rasa karena bumbu kurang meresap. B. Pengeringan. Proses pengeringan merupakan salah satu penentu kualitas dendeng. Pada saat proses pengeringan mengalami perubahan warna, aroma, tekstur, dan zat gizinya. Proses pengeringan yang kurang sempurna dapat mempengaruhi rasa dan aroma dendeng. Kesimpulan, dendeng merupakan salah satu proses awetan daging tradisional yang sangat populer di Indonesia. Dendeng adalah lembaran daging yang dikeringkan dengan menambahkan campuran gula, garam, serta bumbu-bumbu lainnya. Dendeng sebagai salah satu makanan tradisional punya peran berarti dalam berbagai gizi masyarakat. Selain mengandung protein tinggi, dalam dendeng terdapat beberapa kandungan mineral seperti kalsium, fosfor, dan besi. Masa simpannya yang lebih lama dibanding daging sapi membuat dendeng dapat dikonsumsi ke daerah-daerah yang sangat kurang makanan. Dendeng dapat dibuat dari berbagai jenis. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.